Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat nikmat Allah yang tiada tara kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada baginda Rasul, berharap kasih sayangnya mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Semalam kita sudah bercerita tentang kapan waktu paling tepat untuk membagikan harta waris. Pada hari ini kita akan membahas tentang dasar dari pembagian harta waris ini. Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dijelaskan tentang apa saja atau bagian-bagian apa saja yang didapat oleh ahli waris. Dalam surat An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan tentang bagian atau jatah anak-anak dan juga jatah orang tua. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 11 dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Sedangkan apabila hanya punya 1 orang anak perempuan, maka dia mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Tetapi apabila dia berdua atau lebih, maka anak perempuan tadi secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang didapatkan. Setelah dilaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia atau pewaris, wasiatnya tidak menyalahi syariat, kemudian telah dibayarkan hutang-hutangnya. Sedangkan bagian orang tua masih dalam surat An-Nisa ayat 11, bagian orang tua. Apabila meninggal dunia mempunyai orang tua, ayah ibunya masih hidup, maka masing-masing dari ayah dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika punya anak. Maksudnya apabila seseorang meninggal dunia, dia punya anak, kemudian punya ibu dan punya ayah, maka ibu dan ayahnya mendapatkan masing-masing 1/6 dari harta. Kemudian apabila yang meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Kemudian apabila yang meninggal dunia mempunyai saudara, maka ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Sama seperti pembagian anak, harta warisan ini baru dibagi setelah dilaksanakan wasiat dan membayar hutang. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 11 ini juga Allah menegaskan tentang orang tua dan anak, bahwa kamu tidak akan pernah tahu atau kamu tidak akan pernah mengetahui siapa di antara mereka, antara orang tua dan anak, siapa yang lebih banyak memberi manfaat. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Inilah bagian anak dan orang tua beserta saudara. Dijelaskan secara rinci dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 12 ini menjelaskan tentang jatah suami istri. Apabila seorang istri meninggal, maka suaminya mendapatkan 1/2 dari harta apabila istrinya tidak mempunyai anak.
Apabila istrinya mempunyai anak, maka suami hanya mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian apabila yang meninggal adalah suami, maka istri mendapatkan 1/4 dari harta apabila suaminya tidak mempunyai anak. Apabila suami mempunyai anak, maka istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta tersebut. Nah, di sini perlu dipertegaskan, maksud punya anak ini bukan anak dari pernikahan antara suami dan istri tersebut, tetapi anak dari yang meninggal. Bisa saja dalam pernikahan dengan suami sekarang ini mereka tidak mempunyai anak, tetapi dia punya anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi yang dihitung anak dari yang meninggal, bukan anak dari pernikahan yang sedang dilaksanakan. Sama juga pembagian ini dilaksanakan setelah dilaksanakan wasiat dan pembayaran hutangnya. Kemudian masih dalam surah An-Nisa ayat 12 dinyatakan apabila yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu ataupun saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari saudara tersebut mendapatkan 1/6 dari harta warisan tersebut. Tetapi jika saudara itu lebih dari seorang, jika saudara perempuan itu lebih dari seorang, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian harta tersebut setelah dipenuhi wasiat dan telah dibayarkan hutang. Itu yang dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 12. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 176, apabila seseorang meninggal dunia tidak punya anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut mendapatkan 1/2 harta, dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya jika tidak punya anak. Kemudian jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi kedua-duanya secara bersama-sama mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Tapi apabila yang meninggal dunia itu memiliki saudara laki-laki bersama saudara perempuan, maka saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian dari saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian dari saudara perempuan. Ini Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 ini Allah menjelaskan bahwa hukum ini Allah keluarkan, Allah berikan, Allah tetapkan supaya kita tidak sesat. Dan kemudian Allah mengatakan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 176 ini menjelaskan apabila ahli waris dari si mayit tersebut hanya saudara-saudara, tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, maka jatahnya laki-laki mendapat 2 bagian dari saudara perempuan. Apabila hanya memiliki saudara perempuan yang 1 orang, maka mendapatkan 1/2 dari harta. Kemudian apabila mempunyai saudara perempuan lebih dari seorang atau dua atau lebih, maka mendapatkan 2/3 secara bersama-sama. Inilah ketentuan-ketentuan
jatah atau bagian ahli waris yang ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan surah An-Nisa ayat 176. Semoga bermanfaat dan bisa dicek kembali tentang jatah ahli waris tersebut. Besok masih tentang mawaris. Bagi yang pengen menanyakan tentang mawaris, boleh tulis di kolom komentar atau boleh chat pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.